Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayuni. Saya mengajar mata pelajaran biologi di SMAN 1 Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi biologi di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nomor peserta 20169611490 dan nomor induk mahasiswa PPG A9422300063. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMAN 1 Kapuas Tengah. Berikut video praktek pembelajaran. Berdiri. Ucapan salam. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat duduk. Selamat pagi. Hari ini kita mulai pembelajaran kita, ya. Sebelumnya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu cek dulu kehadirannya. Ya, Ibu absen kita dulu. Ahmad Syahrul, Sudah Bu. Aja, Iya Bu. Andri, Iya Bu. Anggi, Billy, Hadir Bu. Chandra, Hadir Bu. Dede, Hadir. Delia. Disebut semua namanya? Sekarang sebelum dimulai silakan persiapkan alat tulisnya supaya kita bisa memulai pembelajaran kita, ya. Tentang replikasi virus, ya. Nah, di sini sebelumnya pembelajaran selanjutnya mau tanyakan pada tahun terjadinya pandemi, ya. Terjadinya pandemi itu terjadi pada tahun berapa? Kenapa terjadinya pandemi? Karena tertular. Kira-kira kenapa? Pandemi apa yang dimaksud dengan pandemi dulu? Virus corona. Penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus di wilayah yang sangat luas, ya. Dan terjadinya pandemi pada tahun 2020, ya, 2020 itu terjadi karena virus apa? Corona. Corona atau COVID-19. Ya. Nah, kemudian, ya, kita peranan virus itu apa saja di dalam kehidupan kita, baik itu kehidupan manusia, kemudian hewan atau tumbuh-tumbuhan. Apa peranannya? Apakah itu berdampak positif atau berdampak negatif, ya? Nah, untuk itu ada tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah untuk supaya peserta didik itu mampu menjelaskan peranan virus dalam teknik. Nah, untuk itu sekarang akan Ibu tayangkan video, ya, sebagai yang nantinya akan kalian selesaikan, ya. Kan, ya, sebuah video kalian simak, ya, dengan baik yang nantinya akan untuk menuju ke pelajaran selanjutnya. Silakan disimak baik-baik, diamati baik-baik, ya. 19 menjadi momok dunia di tahun 2020 ini, pemirsa. Awal penularan virus ini diketahui dari Wuhan, Cina. Ya, ini adalah bentuk mikroskopik. Kalau melihat di bawah mikroskop, inilah bentuk dari
virus corona yang sudah menjangkiti 121.238 orang dan membunuh lebih dari 4.300 pasien di seluruh dunia. Gambar ini merupakan pencitraan yang dirilis Pusat Pengendali Penyakit di Amerika Serikat pada awal bulan ini, pemirsa. Virus ini sendiri disebut SARS-CoV-2, sementara penyakitnya disebut penyakit virus corona 19 atau COVID-19. Ini merupakan virus corona yang serupa dengan virus yang menyebabkan serangkaian penyakit, mulai dari influenza hingga sindrom pernafasan akut atau merah ini, dan kemudian menjadi fokus para ilmuwan untuk bisa menciptakan vaksin. Yang kalian amati, apa yang kalian lihat tadi berdasarkan video, apa yang bisa kalian yang membuat kalian bertanya, pertanyaan apa yang kira-kira, apakah ada pertanyaan tentang video itu? Silakan. Apa? Nah, jadi sudah kalian sudah menyimak atau melihat dari video dan videonya, ya. Sekarang tugasnya adalah mengerjakan LKPD ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang tersimpan di dalam kalian. Untuk itu kita akan belajarnya dalam LKPD-nya nanti, ya, yang dikerjakan secara berkelompok. Nah, untuk sekarang adalah kita pembagian kelompok yang sesuai yang sudah ibu bagikan kemarin. Sekarang bentuklah kelompoknya sesuai kelompok yang dibagikan kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan kegiatan kita, yaitu pada sebelum mengerjakan LKPD-nya, ya, sebelum ibu bagikan, ada tugas untuk menyimak atau mengamati video lagi, ya, yang nantinya akan mengarahkan kalian untuk mengerjakan LKPD-nya. Jadi minta kalian untuk menyimak dan mengamati videonya secara baik, ya, supaya LKPD-nya nanti bisa diselesaikan sesuai dengan tujuan dari pembelajaran kita. Nah, berikut ibu akan tayangkan sebuah video, disimak. Apabila itu ada yang merasa penting materinya, bisa dicatat atau disalin di buku catatannya, ya, yang disimakkan secara berkelompok, ya. Setelah menyimak videonya, itu didiskusikan nanti hasilnya. Ibu tayangkan, disimak baik-baik, diikuti baik-baik. Mungkin pernah mengalami gangguan kesehatan seperti pilek atau flu atau influenza merupakan salah satu contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya merugikan manusia. Lalu, apakah semua virus itu merugikan? Jika tidak, apa saja peran virus yang menguntungkan dan yang merugikan? Simak penjelasannya setelah pesan berikut ini. Mendengar kata virus, kebanyakan dari kita Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Nah, kalian sudah melihat atau menyimak dari video yang ditayangkan. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mengerjakan LKPD-nya yang dikerjakan secara berkelompok, dilakukan berdiskusi, ya. Nah, untuk hasilnya itu kalian harus bisa bekerja sama menyelesaikannya. Nanti ibu arahkan, ya, sesuai dengan waktunya. Dibaca baik-baik dulu LKPD-nya, kemudian ikuti prosedurnya. Kalau ada
ada yang kurang dimengerti atau bingung dalam menyelesaikan, bisa tanyakan sama ibu, nanti kita selesaikan sama-sama ya. Ibu arahkan seperti apa pengerjaannya. Baca dulu isi identitas dari LKPD-nya ya. Silakan dibaca dulu, dikerjakan ya. Dikerjakan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, perjuangan diri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Dikerjakan kalau bisa secepatnya selesai. Kalau cepat selesai, kalau kita cepat selesai, yang pertamanya tadi kalian menemukan masalahnya di sini. Masalahnya apa ya? Yang terpikir kalian pertanyaannya tentang apa? Dalam ilmunya ini. Ya, tiga masalahnya kalian buat pertanyaan ini yang menjadi masalah kalian. Nah, itu masalahnya misalnya pertanyaannya, apakah peranan virus itu selalu negatif untuk kehidupan? Misalnya, jawabannya nanti rumusan dalam peranannya untuk yang keduanya itu ya. Jadi rumusan masalahnya berdasarkan video pertama tadi. Kemudian peranannya untuk menjawab saling berhubungan. Ya. Tadi ada buat pertanyaan tidak? Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan akan menuntunmu.
LKPD-nya? Jadi Ibu minta perwakilan dari kelompoknya 3 orang yang maju ke depan untuk presentasi yang dibagi. 3 orang ini adalah 1 sebagai moderator, 2 sebagai narasumber, yang ketiganya adalah menjawab pertanyaan atau menampung pertanyaan dari teman-teman kelompok lainnya. Ya. Nah, kemudian yang tugas yang tidak maju itu adalah mereka pertanyaan dari teman-temannya membantu dalam menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Nah, untuk itu sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk maju ke depan untuk presentasi. Silakan. Selamat siang teman-teman. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil tugas kami. Nama saya Erin Mariska, Lydia Arendra, Lola, Ahmad Sarul Samsi, dan Irwan. Untuk Winky dipersilakan. Menjelaskan tentang virus rabies merupakan salah satu penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Rabies disebabkan oleh sisa virus dari golongan Rhabdomyinidae. Cara penularan penyakit rabies virus ini umumnya masuk ke tubuh manusia melalui cakaran gigitan hewan yang terinfeksi virus, serta jeratan hewan yang terinfeksi ke mulut, mata, atau luka. Rumusan masalah apakah bisa terkena rabies virus? Rabies membasuhkan luka yang disebabkan oleh gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi rabies akan Perkenalkan, nama saya Laura Valencia. Kali ini saya akan bertanya bertahan. Nama saya Gracia Celia Mendelika dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara menghindari dari virus rabies tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari orang Indonesia dari kelompok 4. Berapa lama virus rabies bertahan pada manusia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cecilia Mendelika dari kelompok 3. Bagaimana cara menghindari? Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan LKPD kami. Adapun anggota-anggota kami yaitu saya sendiri, Yara Fairus Ningras, Iqbal Hardiansyah, Muhammad Sadriansyah, Febi Pratama, Delia, Dede, dan Muhammad Audrey. Baiklah, teman saya akan menjelaskan materi LKPD. Virus adalah mikrofaktor berperan membawa gen rekombinan ke dalam sel organisme atau inang yang dituju. Beberapa bakteri dengan sengaja dimutasi untuk memperoleh sifat baru yang negatif ataupun peran positif, yaitu bakteri dengan sengaja dimutasi untuk memperoleh sifat baru yang lebih menguntungkan, sedangkan peran negatif virus itu dapat menyebabkan manusia hewan terserang penyakit. Adapun cara mencegah virus dan mengobati virus itu caranya: 1. Perkenalkan, nama saya Laura Valencia ingin bertanya, mengapa virus mudah tersebar? Perkenalkan, nama saya Eden. Saya ingin bertanya, sebutkan virus yang menyebabkan penyakit pada manusia. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil LKPD yang kami buat. Di sini kami memperkenalkan kelompok
melalui apa saja virus itu tersebar? Perkenalkan, nama saya Chandra. Saya ingin bertanya, mengapa virus tersebut sangat berbahaya bagi manusia? Baik, saya akan menjawabkan pertanyaan dari Rafael Bewang. Melalui apa saja virus itu menyebar? Virus COVID-19, contohnya virus COVID-19. Dia sangat mudah tersebar jika bersentuhan dengan hewan dan manusia yang pernah terkena. Apakah jawaban kami bisa diterima? Bisa. Mungkin presentasi dari kami cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggota saya sendiri, Andri, presentasikan hasil LKPD tentang ranah virus yang dibacakan oleh Grace Cecilia. Mikroorganisme patogen yang hanya dapat Baik, ada yang mau ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Irin. Saya ingin bertanya, apa itu SARS dan apa yang membedakannya dengan COVID-19? Jawab pertanyaan dari Emin Markuca tentang apa perbedaan COVID-19 dan SARS. Jadi perbedaan di antara keduanya adalah penyakit ini memiliki perbedaan mendasar terkait dengan gejala tingkat kegiatan kita dalam kelompok belajar sudah berakhir dengan berakhirnya presentasi tadi dari setiap kelompok. Nah, selanjutnya kita mengevaluasi dari hasil atau proses pembelajaran kita tadi, ya. Nah, hari ini kita belajar tentang peranan virus dalam kehidupan makhluk hidup dari kajian atau teori kajiannya, ya. Di dalam masalah kita selama ini kita berpikir bahwa virus itu selalu berdampak negatif. Ternyata setelah kita mempelajari apa saja yang bisa kita ambil dari peranan virus, ada yang berdampak negatif dan ada yang berdampak positif. Negatifnya adalah adanya beberapa penyakit yang ditularkan oleh atau akibat dari virus, ya. Kalau positifnya apa? Peranan positifnya apa? Kira-kira apa peranan positifnya? Yang untuk peranan positifnya untuk yaitu berupa pengembangan vaksin, ya. Kemudian apa kalau untuk hewan apa? Kalau hewan tadi peranannya apa? Yang berdampak positifnya apa? Kalau manusia berupa vaksinasi, itu adalah pengembangan virus yang dikembangkan oleh yang berdampak positif. Yang negatifnya adalah mengakibatkan penyakit. Kalau positifnya adalah pengembangan dari virus untuk pengobatan, untuk terapi, ya, yaitu berupa vaksin. Kemudian, ya, dapat disimpulkan bahwa hari ini pembelajaran kita tentang virus, peranan virus untuk kehidupan, ya, berdasarkan kajian teorinya dan pengalaman kita, berdasarkan pengalaman waktu pandemi dulu. Nah, sekarang kesimpulannya adalah bahwa virus itu tidak hanya berdampak atau berperan negatif, tapi juga ada berperan positif, ya. Untuk selanjutnya, ya, untuk menghemat waktu, edukasi penugasan di rumah dikerjakan, yaitu tugasnya berupa teka-teki silang, ya, berdasarkan jawabannya adalah ada pada proses pembelajaran kita tadi. Ibu harap itu segera dikerjakan. Linknya sudah Ibu bagi di grup, ya. Silakan isi sesuai permintaannya, ya. Sampai untuk penugasannya, ada yang mau ditanyakan? Mengerti? Paham?
Kalau sudah, kita akhiri, siapkan ucap salam dulu, berdoa, baru kita menyanyikan lagu daerah. Siapkan salam. Marilah kita berdoa bersama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, menyanyikan lagu daerah. Apa masih ingat? Ambil suara dulu. Ambil suara. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila